tindak lanjutannya. Jadi ini jalan menuju ke Candi Badut yang berada di kawasan Tidar, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Posisi Candi Badut membaur dengan perkampungan warga dengan akses jalan yang sedikit sempit. Dahulunya candi ini dikelilingi oleh tembok batu yang sekarang sudah menghilang menjadi bangunan padat penduduk. Candi Badut ini adalah candi tertua di Jawa Timur dan merupakan peninggalan Kerajaan Kanjuruhan. Candi ini dibangun untuk memuliakan Resi Agastya yang sangat diagungkan oleh Raja Gajayana seperti yang tertera di Prasasti Dinoyo bertahun 760 Masehi. Batu-batu yang berada di sekitarnya merupakan hasil reruntuhan dari Candi Badut yang tidak bisa diperbaiki. Akhirnya dikumpulkan menurut jenis dan ukurannya. Dari hasil penggalian yang dilakukan pada saat itu, diketahui bahwa bangunan candi telah runtuh sama sekali, kecuali di bagian kaki yang masih dapat dilihat susunannya. Sayangnya, arca yang dibuat oleh Raja Gajayana tidak dapat ditemukan saat penggalian dan pembangunan kembali Candi Badut. Yang terdapat hanyalah lingga dan yoni, simbol Siwa dan Parwati, serta arca Durga Mahisasura Mardini. Berdasarkan strukturnya, Candi Badut dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian kaki yang disebut Buloka, sebuah gambaran dari alam manusia, bagian badan candi yang disebut Buah Loka, gambaran alam dengan langit, sedangkan bagian puncak yang dinamakan Swaloka, gambaran alam surgawi. Pada samping kiri dan kanan pintu ruang utama terdapat relung, di mana relung sebelah kiri pintu candi dahulu berisi arca Mahakala, sedangkan relung sebelah kanan pintu candi berisi arca Nandiswara. Nah, ketika kita masuk ke dalam tubuh candi, terdapat ruangan sekitar 5,5 kali 3,5 meter persegi yang di tengah-tengahnya terdapat lingga dan yoni. Lingga dan yoni tersebut merupakan lambang kesuburan. Dan pada dinding di sekeliling ruangan tersebut terdapat relung-relung kecil yang tampaknya semula berisi arca. Nah, selain arca Dewi Durga Mahesasura Mardini yang tanpa kepala, sebenarnya di sini juga ada arca-arca yang lainnya, tapi masih belum ditemukan. Sebagian juga ada yang ditaruh di Museum Indonesia. Pada saat saya datang ke sana, kondisinya sangat miris sekali karena saya melihat banyak coretan yang ada di dinding tembok candi dan membuat candi ini dilihat tidak otentik lagi. Sayang ya. Tidak hanya itu, ketika saya melihat dinding tembok candi, ada beberapa batu tempelan yang dipasang di sana. Hal ini diakibatkan karena ketika reruntuhan itu ada beberapa batu yang memang rusak dan tidak dapat dipasang kembali. Rasanya kurang afdol kalau kita belum tanya-tanya langsung sama penjaga candinya ya. Yuk, ikutin terus. Saya mulai bekerja di BPCB itu mulai tahun 1997. Kalau Candi Badut ini ditemukan itu nggak seperti ini ya, jadi cuma tinggal kaki candi aja. Jadi Candi Badut ini sudah mengalami 2 kali pemugaran atau 2 kali pembenahan. Candi Badut itu diambil dari nama kecil raja ya, itu diambil dari nama kecil raja yaitu Wiswa. Wiswa itu diartikan anak tukang tari atau komedian. Istilah orang Jawa itu mengatakan sebagai badut. Dan kebanyakan di Jawa Timur itu nama candi itu diambil di mana candi itu berada, diambil dari nama desa. Kalau di kawasan tersebut ditemukan. Iya. Candi Badut itu mempunyai 2 candi pengiring. Itu
namanya Candi Perwara. Harusnya ada di kanan sama kiri. Iya. Agar lebih dikenal ya oleh masyarakat setempat, apalagi untuk generasi-generasi muda itu bisa memperkenalkan candi itu sebagai apa ya, wisata sejarah. Harus bangga karena kita memiliki sebuah bangunan-bangunan yang bersejarah yang masih terlihat gitu ya. Jadi itu harapannya lebih dikenal lagi Candi Badut itu oleh mahasiswa generasi-generasi penerusnya. Nah, nama Malang sendiri di masa silam dikenal dengan nama Tumapel. Dalam bahasa Jawa kuno, tapel yang memiliki makna berhubungan rapat, penutup muka, menempel erat, melekat erat, yang memiliki makna konotatif ditapali atau dilingkari oleh gunung-gunung. Mbak Wiji udah lama tinggal di daerah sini? Oh sudah, saya orang sini memang. Dulunya itu ya ada sawah, ada tegal-tegal kayak apa? Ladang-ladang. Berarti rumah-rumah yang di dekat Candi Badut itu belum ada ya? Ya belum, sebagian masih jarang rumah gitu. Terus jembatannya Itu dulu saya kalau mau ke Candi Badut lewat jembatan Juwet itu menggok kiri, terus lewat jalan kecil, terus jebusan desa Karangbesuki Tawon Desan. kan jembatannya menuju ke Candi Badut kan itu Mbak Ya, banyak. itu cuma ada satu jembatan itu saja. Sekarang yang sampai udah sekarang itu. Iya. Tanahnya subur banget Mbak ya. Ya. Terus itu kalinya itu nanti ngalirnya kemana? Apa? Kali yang di Yang jembatan itu. iya. Itu kali metro dari arah sini, terus babrasnya dari Badut sini sampai ke Jubut sana. Jadi untuk airnya juga mudah diperoleh soalnya dataran tinggi. Ya. Kota banyak orang yang belum tahu juga. Berarti biar orang lebih mengenal lagi. Iya. Ya. Terima kasih Mbak. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian jalan-jalan melihat kondisi geografis yang ada di sekitar daerah Candi Badut. Sekarang kita melewati Jembatan Tidar. Dinamakan Jembatan Tidar karena memang dibangun di kawasan Tidar, Kota Malang. Seperti yang kita lihat, memang di daerah sini adalah dataran tinggi dan posisi jalan pun semakin lama semakin naik. Karena di tengah kota, banyak dibangun pertokoan dan perumahan di kawasan ini. Kemudian kita menuju jembatan kedua, akses menuju ke Candi Badut. Ini dinamakan Jembatan Desan. Seperti yang narasumber katakan, jembatan ini adalah jembatan pertama akses menuju ke Candi Badut. Akses jembatan menuju Candi Badut selanjutnya adalah melalui Jembatan Sigura-gura. Nah, di bawah ketiga jembatan tersebut mengalir Sungai Mitro atau masyarakat sekitar menyebutnya Kali Mitro. Dulunya, sungai ini pernah dianggap suci oleh masyarakat Malang kuno. Pentingnya Sungai Mitro bagi kerajaan Kanjuruhan dahulu juga telah dipertegas di Prasasti Dinoyo. Pada salah satu bait prasasti tertulis bahwa Kanjuruhan dinaungi Batara Putikeswara. Dengan kata lain, kerajaan dilingkupi api yang bercahaya. Putikeswara sendiri merupakan salah satu nama Dewa Siwa atau dikenal sebagai Dewa Racun Kebusukan. Berdasarkan metodologi yang berkembang, dewa ini meminum racun pada samudra sehingga yang tersisa hanya amerta atau air penghidupan. Nah, jadi wajar apabila kerajaan Kanjuruhan memuja Dewa Siwa. Nah, kemudian kita jalan-jalan di sekitar Candi Badut. Ini ada banyak bangunan perumahan dan kampus-kampus
karena memang letak Candi Badut ini ada di tengah-tengah kota. Selain candi, di kawasan ini ada salah satu peninggalan bangunan Belanda. Banyaknya tempat bersejarah di Malang, berarti pada saat itu orang-orang memahami bahwa letak geografis daerah yang mereka huni sangat strategis, terutama kubu atau benteng pertahanan terhadap serangan musuh yang berasal dari luar. Terlihat jelas sekali bahwa letak Candi Badut ada di tengah-tengah kota. Kita bisa melihat kampus, kemudian rumah penduduk, banyak sekali dibangun perumahan, kawasan pertokoan. Sebelumnya di sini tanahnya sangat subur, kemudian banyak sawah, ladang hijau, perkebunan, dan sekarang tergantikan oleh banyaknya pembangunan di mana-mana. Pembangunan di suatu wilayah memang sangat penting, tapi jangan sampai kita melupakan sejarah.